Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subair, dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kembali lagi di mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada bagian ini kita akan membahas perkembangan bahasa peserta didik, atau dengan kata lain, bagaimana peserta didik berkomunikasi. Sedikit refleksi bahwa pada minggu lalu kita telah membahas tentang perkembangan emosi dan perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan emosi sendiri adalah perkembangan yang di luar perkembangan fisik. Artinya perkembangan emosi ini menyangkut dengan perasaan, sugesti, simpati dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan perkembangan indrawi. Misalnya tidak berhubungan dengan perkembangan fisik peserta didik. Misalnya perkembangan dan pertumbuhannya. Oke, kita lanjut pada perkembangan bahasa peserta didik atau komunikasi peserta didik, atau bagaimana peserta didik. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada baiknya kita membahas sedikit apa itu komunikasi dan bagaimana komunikasi itu dilakukan. Jadi komunikasi peserta didik itu atau siswa itu dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama lisan dan tulisan. Jadi umumnya perkembangan bahasa itu berbentuk lisan dan tulisan. Tidak heran jika belakangan ini kita selalu mendengar remaja atau di kalangan peserta didik yang memiliki istilah-istilah yang sebenarnya kita orang dewasa yang kurang paham. Lahirnya istilah-istilah tersebut tidak luput dari bagaimana kondisi sosial mengkonstruksi peserta didik. Kondisi tersebut melahirkan istilah-istilah atau kode-kode dalam bahasa yang disampaikan oleh peserta didik. Itu mungkin yang biasa kita saksikan. Oke, kita lanjut pada pembahasan mengapa bahasa itu penting, mengapa bahasa itu, dari mana, seperti apa manusia mempelajari bahasa dan berkomunikasi. Dari lahir sampai lebih kurang 2 tahun, bayi memahami dunia mereka melalui panca indera mereka. Pengetahuan mereka didasarkan pada tindakan-tindakan fisik. Pemahaman mereka terbatas pada kejadian-kejadian saat ini atau tidak jauh dari masa lampau. Jadi setiap kita yang baru lahir, setiap manusia yang baru lahir itu mengetahui atau melakukan komunikasi berdasarkan apa yang mereka dengarkan sebelumnya, apa yang panca indera mereka terima. Jadi setiap manusia pola-pola komunikasinya demikian, dan tidak mungkin mengingat lampau ke belakang. Jadi seminggu, 2 minggu, balita tidak demikian. Jadi nanti bertambahnya usia barulah proses-proses penginderaan itu berlaku efektif. Normalnya anak-anak mengembangkan keterampilan berbahasa itu sebelum masuk sekolah. Perkembangan bahasa meliputi dua-duanya, yaitu bahasa lisan dan bahasa tertulis. Kemampuan verbal berkembang amat dini menjelang usia sekitar 3 tahun. Peserta didik sudah menjadi pengoceh terampil. Pada akhir masa kanak-kanak, mereka dapat menggunakan dan memahami sejumlah besar kalimat dan terlibat dalam perbicaraan yang berkelanjutan. Misalnya rasa penasaran dan lain sebagainya itu lumrah ditanyakan oleh anak-anak, dan sebelum mereka memasuki usia sekolah dasar itu biasa disampaikan dalam bahasa lisan. Ketika anak-anak sudah diajarkan tentang simbol tulisan, perlahan bahasa tulisan akan ikut pada keterampilan lisan tadi. Oke, mari kita bahas apa sih pengertian perkembangan bahasa. Penggunaan bahasa menjadi efektif setelah seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula diperlukan bahasa. Sejalan dengan perkembangan sosial, maka perkembangan bahasa juga diperlukan. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perkembangan sosial, di mana kita ketahui bersama bahwa perkembangan sosial ini adalah perkembangan yang melibatkan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang hidup
tanpa membutuhkan orang lain. Ketika manusia membutuhkan orang lain, maka saat itulah manusia membutuhkan sarana komunikasi, sarana bahasa, dan sarana komunikasi ini yang dikenal dengan bahasa tulisan maupun lisan. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor-faktor intelektual, kognisi ini sangat diperlukan atau sangat berpengaruh terhadap kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa seorang anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitifnya. Jadi pemilihan bahasa yang baik itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya. Dan tidak hanya itu, termasuk juga pergaulan di lingkungan sekolah, mana kita tahu bahwa lingkungan sekolah adalah miniatur masyarakat. Di sekolah ada regulator, di sekolah ada teman sebaya, di sekolah ada orang tua. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan karakteristik berbahasa peserta didik. Pola bahasa yang dimiliki adalah pola yang berkembang dalam keluarga atau bahasa ibu. Jadi, masa sebelum memasuki sekolah, peserta didik biasanya telah membawa bahasa yang memiliki karakter khasnya sendiri, seperti bahasa yang diperkenalkan oleh bahasa orang tuanya atau biasa dikenal dengan bahasa ibu. Itu pun berlanjut ketika memasuki masa sekolah. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dan masyarakat di sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bersamaan dengan kehidupan di masyarakat luas, anak mengikuti proses di sekolah. Sebagaimana diketahui, di lembaga pendidikan diberikan rangsangan yang terarah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Proses pendidikan bukanlah memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semata, tapi juga secara bersamaan merekayasa perkembangan sistem budaya, termasuk perilaku bahasa. Pergaulan di dalam masyarakat, atau dalam kata lain teman sebaya, terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak atau remaja menjadi lebih diwarnai oleh bahasa pergaulan yang berkembang dalam kelompok sebaya. Dari kelompok itu berkembang bahasa sandi, bahasa yang kita singgung sebelumnya tadi di awal pembahasan, yaitu bahasa kekinian. Bahasa atau bahasa kelompok yang terbentuk amat khusus, seperti istilah mungkin biasa kita dengar adakah. Ini biasa kita dengar di kalangan pelajar, yang maksudnya adalah adakah bocoran informasi, adakah informasi baru gitu. Ini memiliki makna yang hanya bisa diserap oleh remaja sendiri. Bahasa ini atau bahasa prokem yang tercipta secara khusus untuk kepentingan khusus pula. Jadi bahasa-bahasa sandi ini berkembang di kalangan pelajar itu secara alamiah untuk merespon kehidupan sosial masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru, apakah kita dituntut untuk mengetahui arti atau makna dari bahasa tersebut? Ini tentunya menjadi bahan evaluasi guru untuk menentukan apakah peserta didik ini ke arah yang baik. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa guru sebenarnya dituntut untuk memahami bahasa-bahasa sandi tersebut, sehingga ketika kita menemukan bahasa sandi yang berkonotasi negatif, guru bisa mengarahkan peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Namun tidak semua bahasa sandi itu berkonotasi negatif. Ada juga yang berkonotasi positif. Dan itu hari ini didukung oleh teknologi informasi yang menyebarkan istilah-istilah sandi itu yang cepat. Pengaruh lingkungan yang berbeda antara keluarga, masyarakat,
dan sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hal ini ditunjukkan oleh pemilihan dan penggunaan kosakata sesuai dengan tingkat sosial keluarganya. Keluarga dari masyarakat lapisan berpendidikan rendah atau buta huruf akan banyak menggunakan bahasa pasar. Masyarakat terdidik pada umumnya memiliki status sosial yang lebih baik, akan memilih istilah-istilah yang lebih selektif. Umumnya anak-anak remaja yang berbahasa secara lebih baik. Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan sosial yang taraf ekonominya baik, atau anggaplah dalam perumahan-perumahan yang elit, itu biasanya memiliki aturan atau pakem berbahasa yang tidak seenaknya mereka keluarkan. Jadi pemilihan-pemilihan diksi dalam berkomunikasi itu sangat diperlukan. Beda halnya dengan anak-anak yang tinggal, mohon maaf, di lorong-lorong yang mungkin dalam lingkungan sosialnya memaksa atau memancing mereka mengeluarkan istilah-istilah yang kurang enak didengar. Ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa? Yang pertama ada faktor umur anak. Manusia yang bertambah usianya akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, otomatis akan bertambah pengalamannya dan meningkat kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja-kerja otot untuk melakukan gerakan-gerakan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai pada tingkat kesempurnaan. Dengan dibarengi perkembangan tingkat intelektual, anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi. Yang kedua, ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan perkembangan bahasa anak yang tumbuh di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, gunungan, dan daerah terpencil yang menunjukkan perbedaan. Sebagaimana telah kita bahas bahwa bahasa pada dasarnya dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pergaulan yang membentuk kelompok-kelompok seperti kelompok bermain, kelompok bekerja, dan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga dipengaruhi oleh kecerdasan anak. Untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara atau gerakan dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik yang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan meniru, memproduksi perbenaran kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat yang baik dan memahami atau menangkap maksud satu persyaratan pihak lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan anak itu sendiri. Kecerdasan berbahasa anak sangat dipengaruhi oleh kecerdasan kognitifnya. Mengapa demikian? Karena pemilihan bahasa sangat dipengaruhi oleh keterampilan memilih kata, tidak jauh dari kecerdasan seseorang anak itu sendiri. Oke, itu tadi yang ketiga. Dan keempat, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan anak-anaknya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan lebih tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup dalam keluarga terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh pula terhadap perkembangan bahasa. Jadi anak yang disekolahkan di sekolah internasional dengan lingkungan ekosistem pendidikan yang baik akan berbeda dengan anak yang disekolahkan di lingkungan sekolah yang anggaplah dengan taraf pendidikan yang kurang, itu akan berbeda cara berbahasanya. Jadi cara berbahasa sangatlah ditentukan oleh tingkat status sosial keluarga. Namun ini belum menjadi faktor utama. Jadi ada faktor lain juga yang mempengaruhi seperti yang kita bahas sebelumnya.
Kelima, ada kondisi fisik. Kondisi fisik di sini yang dimaksud adalah kondisi kesehatan anak. Seorang yang cacat, mohon maaf, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, organ suaranya tidak sempurna, ini akan terganggu perkembangannya dalam berbahasa. Namun bukan berarti orang yang tuli, bisu ini tidak bisa berkomunikasi. Mereka juga akan bisa berkomunikasi tentu dengan bantuan-bantuan yang lain, tentu dengan treatment-treatment yang lain dari seorang guru. Oke, itu tadi kelima faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Jadi pertama ada usia anak atau umur anak, yang kedua ada kondisi lingkungan, yang ketiga ada kecerdasan anak, yang keempat ada status sosial, dan yang kelima ada kondisi fisik. Jadi itu yang mempengaruhi anak dalam berbahasa. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling berpengaruh satu sama lain. Bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa, dan sebaliknya kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan berakibat pada sulitnya peserta didik berkomunikasi. Sulitnya seorang anak berkomunikasi akan berdampak pada kesulitannya untuk bersosialisasi. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seorang yang menyampaikan ide dan gagasan dengan bahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa pula. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat pada ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah bahwa hasil proses berpikir menjadi tidak benar. Ketidaktepatan hasil pemrosesan ini diakibatkan kekurangmampuan dalam berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa dan kemampuan bersosialisasi sebenarnya sangat berkorelasi dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa. Anak yang tidak mampu berbahasa, atau dengan kata lain kemampuan berbahasanya agak rendah, maka kemampuan bersosialisasinya akan terganggu. Jadi bagaimana seorang guru melakukan treatment? Tentu memperhatikan perkembangan bahasa seorang anak. Bisa jadi dengan kekurangan seorang anak dalam berbahasa itu bisa menjadi semacam pemantik sehingga anak tersebut dibully oleh rekan-rekannya. Jangan sampai ini terjadi, maka guru harus memperhatikan bagaimana anak melakukan sosialisasi, bagaimana anak menggunakan bahasa dalam pergaulan sosialnya. Atau dengan kondisi yang lain, guru juga harus memperhatikan emosi seorang anak ketika dia sedang berkomunikasi. Hal ini penting guna melihat dan menangkap fenomena yang terjadi di lingkungan peserta didik. Lahirnya tadi istilah-istilah bahasa-bahasa sandi juga sangat mempengaruhi kehidupan peserta didik. Bisa jadi bahasa-bahasa sandi yang diciptakan oleh siswa itu berupa ejekan atau bulian. Pada kondisi-kondisi seperti ini, guru harus cepat mengambil tindakan guna mereduksi atau bahkan menghilangkan bahasa-bahasa sandi yang tujuannya untuk membuli tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Anak dilahirkan di dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa setiap anak. Mereka, peserta didik, belajar makna, kata, dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya telah dibahas bahwa setiap anak memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Sedang berpikir dan bahasa mempunyai korelasi tinggi. Anak dengan IQ tinggi
akan berkemampuan bahasa yang tinggi pula, sedangkan nilai EQ menggambarkan adanya perbedaan individual anak, dan dengan demikian kemampuan mereka dalam berbahasa juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka berpikir. Bahasa berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan kondisi lingkungan akan berpengaruh pada perkembangan peristilahan yang sebagian besar dicapai dalam proses meniru. Dengan demikian, remaja berasal dari lingkungan yang berbeda-beda juga akan berbeda-beda pula kemampuan perkembangan bahasanya. Jadi seorang guru, kita akan jumpai peserta didik kita datang dengan membawa istilah yang berbeda-beda. Apalagi misalnya kelak kita akan mengajar di sekolah-sekolah negeri misalnya yang menerima berbagai siswa dari kalangan yang berbeda. Tentu kita akan menemukan istilah-istilah yang berbeda. Dalam kondisi demikian, patutlah seorang guru mempelajari culture dari mana siswanya berasal, karena tidak tertutup kemungkinan terjadi asimilasi kebudayaan, dalam hal ini bahasa, atau yang paling mendasar aksen. Ini biasa kita temui di daerah-daerah dengan kondisi masyarakat yang heterogen yang menerima siswa dari berbagai kalangan, contoh saja di perkotaan. Jadi ketika kita mengajar, ada baiknya seorang guru mengamati, memetakan, dan mengikuti perkembangan bahasa peserta didiknya, karena melalui bahasa sebenarnya sudah tercermin bagaimana peserta didik itu berlaku di kehidupan sehari-harinya. Otomatis itu akan mempengaruhi keterampilan kognitifnya. Jadi guru setidaknya sudah mendapat pencerminan ketika dia sudah mampu memetakan bagaimana peserta didik berbahasa dan berkomunikasi sehari-harinya. Apabila guru menemukan sesuatu hal yang tidak seharusnya, maka pada saat itulah guru melakukan pendekatan atau treatment dalam hal memperbaiki etika komunikasi peserta didik, karena peran dan fungsi guru adalah memperbaiki akhlak, karakter, dan moral. Selanjutnya, upaya pengembangan kemampuan berbahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuan maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar dan mengajar dalam bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi perkembangan anak. Ini menarik bahwa bagaimana kita bisa tahu seorang anak minatnya demikian dengan cara berbahasa. Tentunya harus dengan pengamatan, harus dengan dilakukan interogasi, harus dilakukan komunikasi yang baik. Pertama, anak memerlukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini senantiasa guru dapat melakukan identifikasi dan pola-pola. Jadi kemampuan kita mengidentifikasi minat peserta didik dari cara berbahasa dan berkomunikasinya ini sangat penting. Jadi memancing peserta didik untuk bercerita ini adalah hal yang baik, namun tidak semua peserta didik mau bercerita. Itu ada teknik komunikasi lain yang digunakan, misalnya teknik komunikasi. Ini bisa efektif jika guru mampu menemukan potensi-potensi pada siswanya, tentu dengan melakukan komunikasi yang baik dan terukur. Pembahasan selanjutnya adalah pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang sangat bervariasi. Karena bervariasinya siswa yang datang dari kalangan yang berbeda, maka kemampuan berbahasanya juga bervariasi. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar pada bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi anak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali apa yang
telah dipelajari, apa yang telah diberikan dengan bahasa yang disusun oleh murid sendiri. Dengan kata lain, dengan bahasa yang mampu diutarakan oleh murid. Dengan cara ini senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan berbahasa. Kedua, berdasar pada hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan pembenaran bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah diperkaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga murid mampu menyusun cerita yang lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Jadi ini memancing siswa agar berani dan mau bercerita menggunakan gaya bahasa sendiri. Ini sangat lumrah kita temukan bahwa saat ini murid itu tidak berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. Jadi dengan cara ini tadi kita bisa memancing murid untuk melakukan atau bahkan mengembangkan bahasanya sendiri menurut pengalaman empirisnya yang telah dilalui dalam sebuah pembelajaran. Oke, kemampuan berbahasa pula ini sangat cocok dengan sejarah, yang mana kita tahu bahwa sejarah ada fungsinya adalah menyampaikan kisah-kisah peperangan bangsa, kisah pahlawan, kisah heroisme pendahulu kita di masa lalu. Ini bisa disampaikan dalam bentuk kisah. Jadi kemampuan menggunakan bahasa, memilih kata ini sangat berkorelasi dengan kemampuan bagaimana siswa menjelaskan kisah pahlawan kita. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan berdasarkan pada bahan bacaan, akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak dan membentuk pola bahasa masing-masing. Dalam model ini, guru harus banyak memberikan tantangan, korupsi, dalam bentuk diskusi atau berkomunikasi bebas. Sarana perkembangan bahasa seperti buku, surat kabar, majalah, dan lainnya hendaknya disediakan di sekolah maupun di rumah. Jadi guru tugasnya menyiapkan sebenarnya referensi dengan tetap berkoordinasi kepada orang tua siswa. Jadi bukan lagi rahasia sebenarnya bahwa apa yang kita baca, apa itu yang akan kita ceritakan. Nah, ini sangat berkorelasi dengan kemampuan peserta didik menceritakan apa yang mereka alami. Penggunaan bahasa ini sangat bergantung pada perkembangan pewarnaan atau perkembangan empirisme siswa. Saya kira demikian apa yang sempat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita terus belajar dengan memahami peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.